Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita masih bisa berjumpa kembali ya dalam pembelajaran daring IPA kelas 8. Oke, untuk pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang bab ke-7 ya di kelas 8, yaitu tentang tekanan dan juga penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, bab tekanan ini nanti akan dibagi menjadi 4. Oke, bagian yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tekanan pada zat padat. Oke, perhatikan rumusnya ya. Jadi tekanan pada zat padat itu sering kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik kita tuh disadari ataupun tidak. Kayak contohnya misalnya kalau kita memakai sepatu gitu ya. Ketika hujan terus kalian melewati daerah yang becek berlumpur, biasanya menggunakan sepatu boot, bukan sepatu biasa ya. Apalagi sepatu hak tinggi itu enggak banget. Kenapa kita pakai sepatu boot? Jadi ada pengaruhnya atau ada kaitannya dengan tekanan. Oke, dari mana hubungannya coba kita lihat rumusnya. Tekanan itu disimbolkan huruf P ya, dari kata pressure. Nah, itu satuannya PA atau Pascal. Kemudian F itu gaya atau force, satuannya Newton. Kemudian A ini area, yang dimaksudkan adalah luas permukaan, satuannya meter persegi ya. Jadi untuk mencari tekanan itu kita gunakan rumus P sama dengan F per A. Kalau kita lihat dari rumusnya nih, coba perhatikan ya. P sama dengan F per A. P dengan F ini berbanding lurus. Dia berbanding lurus soalnya dia sejajar ya. Kalau berbanding lurus artinya semakin besar F maka P-nya juga semakin besar. Jadi kalau P-nya besar maka F-nya juga besar. Kalau F-nya besar, P-nya besar. F-nya tuh gaya ya. Kalau gaya yang dikeluarkan besar maka P-nya juga besar. Oke, contohnya misalnya kayak gini. Sama-sama dipukul misalnya, yang satu dipukul anak TK yang masih kecil, yang satunya lagi dipukul kakak-kakak SMA kayak gitu misalnya. Kira-kira lebih sakit yang mana? Tentunya lebih sakit yang dipukul anak SMA ya. Ini karena gaya yang dikeluarkan oleh orang dewasa, anak SMA itu lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan oleh anak TK. Karena gayanya lebih besar, otomatis tekanan yang kita rasakan dari tonjokan itu ya, dari pukulan itu tentunya lebih besar. Kayak gitu. Itu analoginya kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat hubungan antara P dan A. P di atas, A-nya di bawah. Oke, kalau ada atas dan bawah, maka P dan A berbanding terbalik. Artinya kalau berbanding terbalik itu semakin besar A maka P-nya semakin kecil. Jadi kalau luas permukaannya itu semakin besar, semakin luas permukaannya ya, maka nilai tekanannya semakin kecil. Kita analogikan seperti sepatu tadi. Misalnya kakimu ke ini atau gini, kita berjalan di tanah yang lembek ya, yang berlumpur, yang empuk kayak gitulah. Sewaktu kita memakai sepatu berhak tinggi yang runcing-runcing itu, maka sepatunya akan terjerembab atau masuk ke dalam permukaan tanah. Ini karena tekanan dihasilkan besar. Beda dengan kalau kita memakai sepatu boot. Karena luas permukaan sepatu boot itu lebih besar, maka kita nggak terjerumus atau nggak terperosok ke dalam lumpur itu. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya semakin besar luas permukaan maka tekanannya semakin kecil. Atau enggak, misalnya contohnya kalau kita pakai jarum misalnya perempuan ya, atau jarum suntik misalnya. Coba kalau jarum suntiknya itu dia tumpul. Kalau tumpul berarti kan luas permukaan si jarum kan dia besar ya. Tentu kalau mau disuntikkan ke kita agak susah, itu karena tekanannya kecil. Beda kalau jarumnya tuh runcing banget. Kalau jarumnya runcing banget berarti ujungnya si jarum kan luas permukaannya kecil ya, sehingga tekanannya dihasilkan juga besar, sehingga nyuntiknya tuh lebih enak kayak gitu. Oke, perhatikan rumusnya nih sekarang. Kalau ada rumus kayak gitu, ada 3 komponen ya.
ada P, ada F, dan A, maka kita bisa menggunakan yang namanya segitiga istimewa. Kita lihat dulu yang atas bawah ya, F per A, berarti F-nya taruh di atas, A-nya taruh di bawah. Tuh sisanya P taruh di sini. Ini gunanya kita untuk menentukan rumus. Di situ kan sudah tahu kalau P sama dengan F per A. Nah, kalau yang ditanyakan F-nya gimana? Nah, dari segitiga ini nih, dari segitiga ini kita nanti tahu F sama dengan P kali A. Nih, kan yang dicari F, makanya yang sisakan P sama A. Kalau dia sejajar maka hubungannya adalah perkalian, kalau atas bawah dia pembagian. Nah, kalau sekarang yang ditanya A, maka A sama dengan F per P. Per ya, karena dia nih ada ininya, per. Berarti A sama dengan F per P. Oke, ingat-ingat, jadi rumus segitiga istimewa ini bisa berlaku untuk apa saja. Yang penting ada 3 komponen ya. Kalau di sini ada P, ada F, dan ada A. Kalian bisa gunakan untuk berbagai macam rumus. Oke, yuk supaya kalian gak bingung, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, sip, perhatikan di gambar ya. Oke, bentar. Oke, di sini kalian melihat ada kubus ya. Dia ini kubus atau balok. Oke, balok ini ya. Balok ini dia kan 3 dimensi. 3 dimensi, berarti dia punya yang namanya luas. Tetapi ingat, kalau ditanya tuh tekanan, maka kita harus mencari luas yang di dasarnya nih. Berarti luas daerah yang ini nih, yang dasar ini ya, yang dicari. Yang ini kita nggak perlu tahu. Yang penting perhatikan yang di bawah ini. Oke, kita lihat ya. Nanti kita pakai angka 6 dan 5. Oke. Kalau ada soal kayak gitu, kita perhatikan cari apa saja yang diketahui. Oke, yang pertama. Oke, massa kotak 75 kg massa. Simbolnya M ya. Ini berarti M. Percepatan gravitasi G, ini G. Terus ininya luasnya nanti kita bisa hitung A, ini ya luasnya ya, A sama dengan 6 kali 5. Oke, yang ditanyakan adalah tekanan. Nah, tekanan ya rumusnya P sama dengan F per A. Lah, kita nggak tahu F-nya dari mana. Jangan bingung, F-nya itu bisa dicari dengan M kali G. Ini rumus yang kemarin-kemarin, kalian harusnya udah ingat ya. F sama dengan M kali G. F itu gaya, M itu massa, G-nya gravitasi. Dan nemu tadi M-nya berapa, G-nya berapa, tinggal dikalikan, hasilnya 750 Newton. Jadi F pada balok ini atau kotak ini, F-nya itu 750. F-nya 750, A-nya 6 kali 5, 30 ya. Maka bisa kita masukkan ke rumus P sama dengan F per A. Sama dengan 750 dibagi 30, hasilnya 15 Pascal. Jadi tekanan pada kotak tersebut adalah 15 Pascal. Kayak gitu ya. Oke, kalau kalian masih bingung, coba lihat contoh soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua ini kita punya 4 jenis kotak yang berbeda ya, balok yang berbeda. Oke, kita lihat. Ini yang pertama gitu aja ya, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Pertanyaannya adalah 4 balok mempunyai massa yang sama. Oke, ini ya kita kasih lingkaran massa yang sama. Balok yang memberikan tekanan terbesar pada lantai adalah, kata kunci dari soal ini adalah massa yang sama. M-nya sama ya. Sama. Oke. Kalau M-nya sama, maka ingat ya rumus P sama dengan F per A. Nah, F ini kan dicari dari M kali G. M kali G. Kalau M-nya sama, berarti F-nya hanya dipengaruhi oleh A atau luasnya. Kita ingat bahwasanya P dengan A itu berbanding
terbalik. Artinya kalau A-nya besar, maka P-nya kecil. Dan kebalikan, kalau A-nya kecil, maka P-nya besar. Begitu ya. Nah, yang ditanya itu tekanan terbesar. Berarti kita tinggal nyari A-nya yang paling kecil. Oke, sekarang kita nyari luasnya dari balok nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita fokus pada yang di bawah saja. Oke, karena ini adalah yang bagian dasarnya atau luas permukaannya. Oke, balok pertama 2 kali 4 8 ya. Balok kedua 4 kali 4 16. Balok ketiga 4 kali 2 8 dan balok keempat 2 kali 2 4. Oke, berarti dari luas permukaan yang udah kita hitung ya, ada 8, 16, 8 dan 4. Maka balok dengan tekanan yang paling besar adalah balok yang keempat. Nah, ini karena dia luasnya yang paling kecil. Ingat, kalau luasnya kecil, luas permukaannya kecil, maka P-nya atau tekanannya itu besar. Ini ya. P dengan A dia berbanding terbalik. Kayak gitu. Pokoknya diingat-ingat aja rumusnya, terus tadi analoginya berbanding lurus dan berbanding terbaliknya. Oke, terima kasih ya untuk bagian pertama. Kita cukupkan dulu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, atau subscribe ya. Jaga terus kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.